Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisya Ramanu dengan NIM 2152426 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil proposal proyek saya untuk mata kuliah Kapita Selekta Rekayasa Biomedis. Di sini saya mengambil judul yaitu Solusi Teknologi Biomedis untuk Aksesibilitas dan Kesadaran Kesehatan Lingkungan. Kita mulai dari introduction, di mana era teknologi modern dengan penerapan teknologi canggih seperti intelligent system, embedded system, dan Internet of Things atau yang kita kenal dengan IoT, solusi-solusi ini yang baru dapat dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran kesehatan lingkungan. Jadi, proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tentunya, dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan lingkungan melalui penerapan teknologi biomedis yang inovatif. Nah, dalam konteks ini, proyek ini relevan dalam bidang rekayasa biomedis karena menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa dengan pemahaman yang mendalam akan kebutuhan pengguna dan tantangan lingkungan yang dihadapi. Nah, pernyataan masalah yang akan ditangani oleh proyek ini adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kesadaran akan kesehatan lingkungan melalui solusi teknologi biomedis yang efektif dan praktis. Berlanjut ke literatur review, di sini saya mengambil dua pandangan, yang mana pertama potensi Internet of Things IoT dan ragam sensor untuk layanan kesehatan. Untuk tinjauan literatur yang pertama, yang mana IoT itu mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem telemedicine. Sistem ini memungkinkan untuk mengawasi pasien secara real time di rumah dengan menggunakan berbagai macam sensor untuk membaca beragam parameter kesehatan atau perangkat terpasang pada tubuh untuk memantau informasi medis secara real time. Nah, data dan informasi medis kemudian akan dikirimkan ke server atau komputasi awal melalui internet yang kemudian digunakan oleh dokter ataupun para medis lainnya untuk analisis lebih lanjut. Nah, dalam tinjauan ini memaparkan potensi penggunaan IoT pada layanan kesehatan dan berbagai macam parameter kesehatan yang dapat dibaca dan dianalisis oleh berbagai sensor. Kemudian yang kedua yaitu sistem monitoring kesehatan berbasis Internet of Things, yang mana tinjauan literatur yang kedua ini aplikasi IoT di sektor kesehatan meningkat dari hari ke hari. Seperti yang kita ketahui, orang yang tinggal di daerah pedesaan tidak dapat mengambil manfaat dari layanan kesehatan preventif karena kurangnya infrastruktur. Akibatnya kematian terjadi sangat dini di beberapa wilayah yang sangat jauh dari puskesmas atau rumah sakit. Selain itu, dengan penuaan populasi dunia yang cepat, kebutuhan para lansia untuk bantuan kehidupan semakin meningkat. Nah, untuk membantu pasien tersebut untuk ditindaklanjuti secara terus-menerus, maka alat ini tercipta yang dipakai untuk menjaga kesehatan mereka. Alat yang dipakai ini secara terus-menerus untuk mengukur detak jantung pasien, dan ketika gejala seperti serangan jantung telah terjadi, maka mengirimkan informasi tentang kondisi kesehatan pasien kepada anggota keluarga ataupun dokter. Selain membahas dari dua pandangan ini, di sini akan membahas tentang aksesibilitas. Yang aksesibilitas itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya membahas kesehatan lingkungan, yaitu untuk mendukung realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Kesehatan lingkungan didefinisikan sebagai kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan. Memang, upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan itu tidak dapat dicapai secara mandiri. Misalnya, lingkungan rumah kita bersih dan memenuhi standar kesehatan. Selanjutnya membahas proposed solution atau solusi yang diusulkan, yang mana solusi yang diusulkan dalam proyek ini adalah pengembangan kursi roda pintar smart wheelchair yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas serta meningkatkan kesadaran kesehatan lingkungan. Di sini akan membahas 3 poin, yaitu deskripsi solusi atau teknologi yang diusulkan, yang mana smart wheelchair ini merupakan kursi roda yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih termasuk sistem trek tangga otomatis, sensor navigasi, kontrol multifungsi, sistem penggerak listrik, dan kursi ergonomis. Kemudian
Yang kedua itu bagaimana solusi mengatasi pernyataan masalah, yang mana solusi ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan utama dalam mobilitas penyandang disabilitas, yaitu rintangan tangga dan jalan menanjak. Dengan fitur sistem track, tangga otomatis, dan penggerak listrik yang kuat, Smart Wheelchair memungkinkan pengguna untuk naik turun tangga dan menaklukkan medan yang sulit dengan lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu Detail Engineering Principle, Methodologies, and Techniques. Proyek ini menerapkan prinsip rekayasa biomedis dan teknik desain sistem terintegrasi. Metodologi pengembangan akan meliputi analisis kebutuhan pengguna, desain konseptual, pembuatan prototipe, pengujian, hingga validasi. Selanjutnya kita membahas metodologi, seperti yang kita bisa lihat di sini dimulai dari start, kemudian identifikasi kebutuhan konsumen, pengembangan dan pemilihan konsep desain, perancangan komponen, simulasi kekuatan material dan ergonomi dengan CATIA. Jika memenuhi syarat, maka akan lanjut ke pembuatan gambar teknik sampai selesai, dan jika tidak akan kembali ke perancangan komponen. Nah, metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode pengembangan produk terintegrasi, mulai dari identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, pengembangan dan pemilihan konsep desain, perancangan komponen, evaluasi ergonomik, sampai pada pembuatan dokumentasi, gambar teknik, ataupun shop drawing. Nah, pada metodologi ini terdapat 3 poin juga pada pengembangan kursi roda, yang mana yang pertama substitusi permintaan pemakai kursi roda, kemudian ada pengembangan konsep desain, dan ketiga perancangan komponen kursi roda. Untuk anticipate outcomes atau hasil yang kita harapkan, yang pertama itu Smart Wheelchair yang terintegrasi, yang mana diharapkan hasil akhir proyek ini adalah smart yang terintegrasi dengan fitur dan teknologi yang telah dirancang, termasuk pada sistem track ya, tangga otomatis, sensor navigasi, kontrol multifungsi, sistem penggerak listrik, dan desain kursi ergonomis. Dan yang kedua yaitu ada peningkatan aksesibilitas dan mobilitas, yang mana produk ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi penyandang disabilitas dengan memberikan solusi yang praktis dan efektif untuk mengatasi rintangan tangga dan medan yang menanjak. Yang ketiga yaitu kemandirian pengguna. Nah, dengan menyediakan alat bantu yang dapat digunakan secara mandiri, Smart Wheelchair diharapkan dapat meningkatkan kemandirian penggunaan dalam bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat ada kenyamanan dan keamanan, yang mana produk ini sangat diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyaman dan aman bagi pengguna saat melakukan mobilitas, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir yaitu kontribusi pada bidang rekayasa biomedis, yang mana Smart Wheelchair yang inovatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang rekayasa biomedis tentunya, dengan menggabungkan teknologi terkini untuk memecahkan masalah nyata dalam mobilitas penyandang disabilitas. Kemudian dari hasil yang diharapkan ini juga terdapat dampak potensial dari proyek ini dalam bidang rekayasa biomedis. Mari kita bahas. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas hidup, yang kedua ada pemberdayaan individu, yang ketiga peningkatan kesadaran masyarakat, keempat pengembangan teknologi yang lebih lanjut atau terus berkembang, dan yang kelima pengurangan hambatan fisik. Berlanjut pada budget and resource, di sini seperti yang sudah saya tampilkan merupakan gambaran kasar dari apa aja sih budget and resource-nya, yang mana ada bahan dan peralatan itu seperti komponen-komponen, sensor, kabel, dan lain-lain. Kemudian ada manpower yang merupakan SDM, kemudian overhead, biaya administrasi dan manajemen proyek, pelatihan sertifikasi yang tentunya bersertifikasi untuk pelatihan teknisnya. Yang kelima ada perjalanan, biaya perjalanan untuk kunjungan jika ada ke vendor-vendor, dan consumable yang mana bahan-bahan yang habis dipakai. Masuk ke conclusion atau kesimpulan dari proposal proyek ini, yang mana bertujuan untuk mengembangkan Smart Wheelchair ini sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penyandang disabilitas dalam menghadapi rintangan tangga dan jalan yang menanjak, dengan menggabungkan teknologi terkini seperti intelligent system, embedded system, dan IoT. Proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi yang praktis dan efektif bagi masyarakat, serta berkontribusi positif dalam bidang rekayasa biomedis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.